Mari kita berdoa. Pujian ini bisa menjadi doa kami. Tetapi sekaligus pujian ini ya Tuhan, bisa menjadi refleksi bagi setiap kami. Untuk kami menemukan sejauh apa dan apa yang sudah kami lakukan sebagai sebuah respon anugerah Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan. Dan sebentar biarlah kami boleh diteguhkan kembali tatkala kami akan membaca dan merenungkan dari kebenaran firman. Yang kami mintakan, berikan kepada kami pengertian, pemahaman yang bukan saja baik tetapi benar. Dan itulah yang memang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu boleh mengurapi setiap kami agar kami mengerti bahkan melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Semalam ketika membaca kembali untuk persiapan hari ini, saya cuma berpikir perjalanan waktu itu begitu cepatnya, begitu ya. Rasanya baru kemarin itu kita merayakan Natal dengan sebuah dekor. Dan ketika dikirim gambar melalui WhatsApp, hari ini dekor kita udah terkait dengan persiapan memasuki tahun baru, ya, yaitu Imlek. Dan hari ini kita udah masuk di bulan Februari. Dan biarlah perjalanan waktu yang kita lewati bersama menjadi perjalanan waktu di mana kita boleh menikmati kasih sayang Tuhan. Tapi jangan lupa, itu juga adalah perjalanan waktu di mana kita juga boleh mengembalikan segala puji, syukur, hormat kepada Tuhan yang senantiasa beranugerah kepada setiap kita. Dan itu juga menjadi sebuah semangat agar kita juga boleh melayani Tuhan yang begitu baik. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu alasan saya hidup ini melayani Tuhan, gitu ya. The reason I live is to serve you. Bapak Ibu, bulan Februari ini adalah bulan pelayanan. Dan kita akan lebih banyak membicarakan tentang pelayanan-pelayanan yang seharusnya itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Mari kita akan membaca dari Filipi 1 ayat 20 sampai dengan 26. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Maaf Bapak Ibu. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalipun supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Bapak Ibu, tema kita alasan aku hidup adalah melayani Tuhan. Mari kita akan memulai
dari sebuah istilah alasan. Apa itu alasan, Bapak Ibu? Saya mencoba untuk mencari beberapa informasi berkenaan dengan alasan. Alasan itu difahami sebagai dasar, sebagai landasan, sebagai motif, atau sebuah penjelasan yang melatar belakangi seseorang itu berpikir, bahkan sampai bertindak. Alasan itu dasar, motivasi, landasan, atau sebuah penjelasan yang membuat seseorang itu berpikir, bertindak. Jadi dianggap sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ada sesuatu yang mendasarinya. Ada sesuatu yang melandasinya. Mengapa seseorang melakukan tindakan itu? Mengapa seseorang menyikapi dengan cara itu? Kenapa seseorang itu bisa berpikir sedemikian tentang orang itu dan lain sebagainya. Itu alasan. Bapak Ibu, ketika kita mencoba untuk melihat alasan, maka itu dianggap sebagai sebuah motif yang bukan saja menggerakkan seseorang, tetapi menjadi sebuah nilai yang dianggap penting, ya karena alasan itulah dia melakukan sesuatu. Nah, alasan itu difahami juga sebagai sesuatu yang bisa sangat bersifat subjektif. Karena ketika kita menghadapi sebuah peristiwa yang sama, kita berada di lokasi yang sama, kita memiliki sebuah respon yang bisa sangat berbeda. Dari respon itulah yang membuat kita itu kemudian melihat ini menyebabkan saya berpikir dan saya bertindak apa. Saya dengan penginjil Victor bisa berada di sebuah lokasi yang sama, mengalami peristiwa yang sama. Tetapi tindakan berikutnya bisa sangat berbeda. Karena saya mencoba memahami peristiwa itu dengan cara A, penginjil Victor dengan cara B. Sehingga tatkala tindakan berbeda, maka selalu ada alasannya. Nah teman-teman, ketika kita mencoba untuk memahami bahwa segala sesuatu terkait dengan kehidupan kita itu selalu ada alasannya. Lalu bagaimanakah dengan yang kita sebut sebagai pelayanan? Apakah pelayanan itu merupakan sebuah, kalau kita mau menerjemahkan pelayanan itu dari sisi tindakannya, apakah pelayanan itu ada alasannya enggak? Kenapa seseorang melayani Tuhan? Begitu. Mengapa seseorang kemudian memutuskan untuk mengambil sebuah sikap, lalu dia mengambil sebuah tindakan, lalu dia menggabungkan diri di dalam sebuah komunitas untuk melakukan sesuatu. Kalau kita bicara tentang gereja atau komunitas orang percaya, di dalamnya ada orang-orang yang melayani, selalu ada alasan. Nah, alasan apa yang seharusnya ada di dalam diri kita? Atau apakah ada sesuatu di dalam kehidupan kita yang itu seharusnya menjadi sebuah alasan dan kita mengambil bagian di dalam pelayanan? Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat ayat tadi. Ayat tadi itu saya mencoba untuk menyebutnya sebagai sebuah kebingungan. Terima kasih. Sebagai sebuah kebingungan. Ya. Tetapi saya menyebutnya sebagai bingung kudus. Bapak Ibu ya. Bingung kudus. Dan saya menyebutkan nanti dalam Filipi 3 itu obsesi. Obsesi kudus. Kalau kita melihat Filipi 3 ayat 10 yang dikatakan oleh Paulus itu apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Dan dia mengontraskan di dalam surat Filipinya ini, dalam Filipi 3, tentang siapa dia di masa lalu dan siapa dia yang sekarang.
yang lalu penuh dengan kebanggaan yang sangat luar biasa, yang tidak bercacat untuk urusan Taurat. Secara keturunan dia adalah orang yang begitu luar biasa, Yahudi tulen. Tetapi tiba-tiba ada satu transisi begitu ya, yang hanya oleh anugerah Tuhan dia kemudian dicelikkan tentang sesuatu yang luar biasa, lalu dia mengatakan itu moron, itu sampah. Karena apa? Ya karena ada sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Kalau kita tadi melihat pujian tadi, dulu yang kuanggap terindah, dulu yang kuanggap terbaik itu sekarang kutinggalkan. Karena ada sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Peralihan ini menimbulkan keinginan yang terus menerus. Dan saya mencoba untuk melihat, kok dia sangat terobsesi ya sama Yesus ya. Kok dia sangat terobsesi dengan Allah yang dia layani. Lalu saya menyebutnya sebagai obsesi kudus. Nah bagian ini adalah bagian sebuah kebingungan. Kebingungan kudus. Aku didesak dari dua arah. Mana yang harus aku pilih? Dikatakan, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Yang perkataan aku tidak tahu ini seolah-olah digambarkan sudah didesak dari dua-duanya dan diharapkan kamu mengambil keputusan dong. Ya kalau tidak si ini ya si itulah. Gak mungkin diambil dua-duanya di dalam pengertian-pengertian tertentu. Ketika kita diberikan pilihan ambil yang A atau ambil yang B, ya harus ambil, gak boleh ambil dua-duanya begitu. Saudara-saudara, yang seolah-olah dia tidak memiliki sebuah jawaban. Perkataan aku tidak tahu, saya mencoba untuk melihat, bingung juga ya si Paulus dalam keadaan seperti ini. Dua-duanya di dalam pertimbangan yang dia miliki itu pertimbangannya sama-sama kuat. Kalau aku mati, itu keuntungan bagiku. Tetapi kalau aku hidup, ya aku harus bekerja menghasilkan buah. Di satu sisi kalau aku mati, aku tinggal bersama-sama dengan Kristus, itu lebih baik. Itu lebih baik. Tetapi satu lagi dia menggunakan istilah lebih perlu, dan akhirnya aku diyakinkan begitu ya. Ya aku akan tinggal bersama-sama dengan kamu agar kamu itu bertumbuh, agar kamu itu bisa bermegah di dalam Tuhan. Tapi suruh pilih aku tidak tahu. Bapak Ibu, di dalam kebingungan yang dihadapi oleh Paulus, mati atau hidup, saya yakinlah sebetulnya normalnya kalau kita diberikan pilihan mati atau hidup, ya kita pilih hidup lah. Tetapi setidak-tidaknya kita melihat ternyata muaranya itu sama. Hasil akhirnya sama. Kalau aku mati, ya aku memuliakan Tuhan dengan matiku. Kalau aku hidup, ya aku juga memuliakan Kristus juga karena hidupku. Karena tadi di ayat 20, boleh tolong ditampilkan di ayat 20. Dikatakan demikian, begitu ya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Perhatikan bagian ini. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bapak Ibu, ini loh muaranya. Artinya kalau aku hidup, Kristus dimuliakan. Kalau aku mati dengan kematianku, Kristus juga dimuliakan. Langsung ayat 21 tolong. Ini ayat kan seringkali kita sudah sering merenungkan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Walaupun mungkin kita bisa memikirkan,
apa sih yang disebut oleh Paulus sebagai sebuah keuntungan itu? Ya, penjelasan sederhana ya karena aku sudah bersama-sama dengan Kristus. Atau mungkin kita bisa mendapatkan perluasan pemahaman walaupun rada sedikit miring begitu ya. Ya aku sudah nggak repot-repot lagi. Ya aku sudah tidak harus melakukan perjalanan misi lagi. Ya aku tidak berurusan dengan orang-orang yang tidak menyukai aku dan lain sebagainya. Itu silahkan saja kita bisa mengembangkan. Tetapi dijelaskan di ayat berikutnya. Kalau aku mati, aku bersama-sama dengan Kristus. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi ada satu perkataan lagi. Lebih perlu. Lebih baik dan lebih perlu. Mana yang kemudian akhirnya menjadi bagian yang dihidupi? Ya selama dia belum mati, selama dia hidup, ya dia tetap lakukan. Dan salah satunya supaya kalian bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan kalian menjadi orang yang dewasa dan kalian bermegah di dalam Kristus. Bapak Ibu, ketika kita mencoba untuk melihat bagian ini, apakah kita menemukan ada sebuah bagian yang merujukkan kita untuk menemukan sebuah alasan. Alasan yang kita anggap cukup kuat. Bahwa Paulus melayani Tuhan itu ada alasan kuatnya itu. Mungkin kita bisa melihat secara implisit. Tidak terlalu kentara, sekalipun kita mencoba untuk memahaminya, itu semata-mata ya karena anugerah Tuhan. Tapi misalkan kita melanjutkan bacaan kita bukan hanya di pasal 1, memasuki sampai di bagian pasal yang ketiga tadi. Kenapa dia mengambil sebuah langkah yang sangat luar biasa dari hidup sebelum berjumpa dengan Kristus dengan kehidupan setelah dia berjumpa dengan Kristus. Saya berharap Bapak Ibu mengikuti penjelasan lebih lanjut di dalam khotbah minggu itu melalui perenungan gembala. Saya mengangkat ada 3 ayat, 3 bagian ya, 3 bagian bacaan. Yang saya berikan judul dalam gembala dalam minggu-minggu ini, alasan pertama. Saya kasih judul anugerah. Saya ambil dari surat kepada Timotius. Tatkala Paulus mengatakan bahwa Yesus itu mati bagi orang yang berdosa. Dan aku tahu Yesus itu mati bagi orang berdosa. Dan akulah yang paling berdosa. Tetapi kepada aku yang paling berdosa ini aku dikasihani oleh Tuhan. Tuhan itu begitu bersabar luar biasa. Sehingga aku dijadikan oleh Tuhan sebagai contoh bagi orang-orang yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Di sini kan ada satu kondisi yang sangat ekstrim gitu ya. Dia menyebut dirinya aku yang paling berdosa. Kata paling itu menunjukkan kondisi yang yang gitu ya. Berarti tidak ada yang lain. Kalau terbesar ya dia yang paling besar. Kalau terkecil ya dia yang paling kecil. Yang paling berdosa dia menyebut dirinya di dalam refleksi, pemahaman, pengenalan dirinya, identitas dirinya dalam kehidupan lamanya. Aku ini paling berdosa. Tapi justru aku dijadikan contoh bagi orang-orang yang kemudian menjadi percaya. Itu yang saya sebut alasannya, alasan 1, anugerah. Lalu di hari berikutnya saya mengambil ayat yang lain dari 1 Korintus 15. Tentang kebangkitan. Di dalam dia mencoba untuk menjelaskan tentang hal kebangkitan, sekaligus dia ingin membenahi kembali kenapa ada orang-orang akhirnya tidak mempercayai kebangkitan.
Ada pengaruh-pengaruh pengajaran yang mempengaruhi jemaat Korintus. Dia mengatakan di dalam bagian ayat tertentu, kalau tidak salah ayat 10 atau ayat 11 begitu ya. Dia mengatakan dari sekian rasul, aku ini rasul yang paling hina. Dia menggunakan kata paling lagi. Aku ini yang paling hina. Tetapi kepada rasul yang paling hina ini, aku itu menjadi sebagaimana aku ada. Dan itu membuat aku seharusnya lebih bergiat lagi, bekerja lebih keras lagi untuk melayani Tuhan. Saudara, kita diajak untuk membandingkan kembali. Jadi sekian rasul itu aku yang paling hina. Tetapi kepada yang paling hina itu diberikan sebuah kepercayaan. Kepercayaan untuk apa? Untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Dan hari yang berikutnya ini saya kasih judul alasan kedua. Apa itu? Anugerah. Alasan pertama, anugerah. Alasan kedua, anugerah. Bapak Ibu, ketika dia menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain, kita jangan berpikir bahwa itu menjadi sebuah pergumulan secara pribadi, lalu dia mengambil keputusan untuk aku mau menjadi seseorang yang melayani bagi bangsa-bangsa lain. Seolah-olah itu hasil pergumulan pribadi Paulus. Dan dia melihat ini sebuah kesempatan yang dia bisa kerjakan. Saudara, kalau katakanlah begitu ya, dalam dunia bisnis saya kemarin ngobrol dengan seseorang dalam dunia bisnis. Dia mengatakan, saya terus menggumulkan kans apa yang baik untuk saya bisa melakukan sesuatu dalam bisnis saya. Event apa yang itu bisa menjadi sebuah kesempatan yang tercipta. Momennya itu momen apa begitu ya. Orang kan berpikir produk apa, momen apa, kesempatan apa, segala sesuatu yang mungkin itu bisa membuat booming. Atau mungkin dalam pelayanan, ya orang bisa saja berpikir, untuk bagian ini sudah ada, bagian ini, lalu apa lagi ya? Oh kayaknya belum ada nih yang ngerjain ini, ya udahlah saya melayani bagian itu. Yang seolah-olah itu pilihan begitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau melihat bagaimana cara Tuhan memakai Paulus, kita melihat pertobatan Saulus yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Itu dalam perenungan hari berikutnya. Dan di sana dikatakan dimulai dari sebuah perjalanan seseorang yang sudah memegang surat gitu ya. Untuk melakukan sebuah tindakan untuk menyiksa pengikut-pengikut Kristus. Tapi dalam perjalanan dia berjumpa dengan Kristus. Lalu Kristus cuma mengatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus mengatakan, siapa engkau? Aku Kristus yang engkau aniaya. Dan kita tahu ceritanya kan Saulus kemudian tidak bisa melihat. Lalu dia mengatakan, pergilah ke sono, nanti ada seseorang yang akan menolong engkau. Sementara di sisi lain, Tuhan berkata kepada Ananias, kamu pergilah, tolonglah orang itu. Lalu Ananias mengatakan, Tuhan, orang itu kan penganiaya. Bahkan orang itu sedang melakukan misinya untuk ngejar-ngejar orang Kristen dan menganiaya. Tapi Tuhan mengatakan, orang itu akan menjadi alat bagiku. Aku akan pakai dia untuk menjadi pembawa berita bagi bangsa-bangsa lain. Itu jelas dituliskan.
Berarti ketika Paulus akhirnya menyebut dirinya rasul bagi bangsa-bangsa lain, itu bukan maunya dia. Itu sesungguhnya sesuatu yang memang sudah Tuhan kehendaki agar sang penganiaya ini boleh menjadi pembawa berita yang luar biasa bagi bangsa-bangsa lain. Dan hari ketiga itu saya juga berikan sebuah judul, alasan ketiga. Titik 2, anugerah. Bapak Ibu, mungkin kalau kita mencoba untuk melihat bagaimana Paulus itu mengungkapkan kehidupan dia yang masuk di dalam dunia pelayanan, kita seolah-olah nggak menemukan alasan lain. Alasannya anugerah, anugerah. Nah Bapak Ibu, ketika kita melihat anugerah, anugerah itulah yang menggerakkan Paulus. Anugerah itu yang membuat dia enggak bisa enggak, ya dia melayani Tuhan. Saya dengan Pendeta Benny Solikin beda 2 angkatan. Beliau kakak kelas saya, 2 angkatan. Di saat itu punya tradisi, nanti ada hari doa, ada hari puasa, lalu ada kumpul-kumpul. Nah di dalam salah satu pembicaraan pernah menyampaikan, kemungkinan ini adalah tulisan seseorang yang memberikan pengaruh kepada Pak Benny. Dia mengatakan begini Bapak Ibu, seandainya kita ini diizinkan hidup kita itu bukan hidup yang linier. Hidup yang linier itu kan kita, kemarin saya ungkapkan ini di dalam ibadah perabuan koafan. Ya. Kita ini melihat bahwa hidup itu dipandang oleh orang itu bisa minimalnya ada 2 cara. Kekristenan ngajarin kita, hidup kita itu linier. Kita itu disebut, kita itu hanya mati 1 kali. Berarti ya kita lahir hidup ya 1 kali. Gitu ya. Tapi kan ternyata ada orang memahami kehidupan itu berkali-kali dialami oleh manusia. Karena hidup itu circle. Sesuatu yang melingkar gitu ya. Yang artinya kita akan masuk dalam kehidupan berikutnya. Dan kehidupan berikutnya itu ditentukan oleh kehidupan yang sekarang. Kita bisa jadi apa, menjadi lebih baik atau lebih buruk, itu kehidupan sekarang. Itu yang menentukan. Pak Benny coba bilang gitu, seandainya kita itu diberikan kesempatan hidup 1000 kali. 1000. Dan setiap kali kita hidup, kita mengalami anugerah Tuhan. Lalu 1000 kali itu kita mempersembahkan diri kita. Kita menyerahkan diri kita. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita melayani Tuhan dengan totalitas. Bahkan kita kemudian menjadi pengikut Kristus yang bersedia memikul salibnya, mati bagi dia. 1000 kali. Lalu dikatakan, itu tidak pernah sebanding. Itu tidak pernah cukup untuk menggantikan, untuk membayar pengorbanan Kristus bagi kita. Jadi apa yang dikerjakan oleh Kristus yang beranugerah kepada kita, menyelamatkan kita, yang paling berdosa itu kalau kemudian kita bayar dalam tanda kutip dengan 1000 kali dalam kehidupan ini, 1000 kali kehidupan, selalu kita mempersembahkan diri, itu nggak pernah cukup. Berarti anugerah Tuhan itu hal yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena terkadang kita menemukan orang, dia merasa, loh aku kan sudah lakukan ini. Loh aku kan sudah mempersembahkan ini. Dan lain sebagainya, yang merasa, ya udahlah. Udah pok lah, Kristus mati buat saya juga udah lakukan sesuatu kok. Kalau itu berarti bukan anugerah, itu bargaining.
Itu semacam kalau cara bisnis zaman dulu yaitu barter. Nah Bapak Ibu, bagaimanakah respon kita ketika kita mencoba bercermin dari Paulus? Apakah kita menemukan sebuah alasan yang cukup kuat yang membuat kita berada di dalam pelayanan ini? Atau kita menemukan sebuah alasan yang membuat kita tidak harus mengambil sebuah tindakan untuk melayani Tuhan. Walaupun perkataan pelayanan itu sendiri bisa sangat luas pemahamannya. Kemarin ada pertemuan dengan teman-teman yang menjadi calon pengurus di ECS dan di Tabanan. Kalau dulu sebagian dari mereka pelayanannya adalah pelayanan yang sifatnya hanya fungsional. Maafkan, saya menggunakan kata hanya. Saya tidak bermaksud pelayanan fungsional itu di level yang lebih rendah, enggak. Pelayanan kita hanya dalam pengertian kita ada hanya di dalam bergerak bagian ini. Karena ada pelayanan yang sifatnya struktural. Kita masuk di dalam sebuah kepengurusan dan seterusnya. Yang masing-masing melahirkan sebuah konsekuensi, beban, tanggung jawab, tapi mau tidak mau ya harus dikerjakan. Karena ini sebuah kepercayaan. Ketika sambil menunggu teman-teman lain mendapatkan pelayanan pribadi, karena setiap calon pengurus ini diajak oleh setiap hamba Tuhan untuk didoakan, lalu didengarkan apa yang kira-kira yang menjadi kerinduan untuk didukung dan lain sebagainya. Bapak Ibu kami ngobrol di ruang rapat. Lalu salah satu teman itu menceritakan ketika dia di kota lain, dia beribadah di sebuah gereja. Kebetulan gereja itu saya tahu posisinya. Nah, penginjil Victor mungkin sekarang lebih sering melewati daerah yang berdekatan sama gereja itu, karena gereja itu ada di Malang. Dan saya mengenal beberapa orang yang beribadah di gereja itu. Dan salah satunya mungkin Bapak Ibu kalau mengingat, saya pernah menceritakan tentang orang ini. Kira-kira di tahun 2008 lah ya, ketika saya mengambil studi lanjut, ada seseorang teman kita di gereja ini mengatakan, Pak, saya punya truk engkel. Bisa nggak truk engkel saya itu, Pak Jenny tolong cariin karoseri yang bisa membuat jadi minibus. Ya di waktu-waktu senggang saya coba untuk pergi ke beberapa tempat. Malang itu kan kotanya karoseri, Bapak. Ya kan. Lalu saya menemukan satu karoseri yang secara harga oke, lalu juga kemudian secara desain bentukannya juga oke, kualitas juga oke. Saya share sama teman kita ini, lalu membawa truknya ke sana. Berkenalanlah saya dengan si pemilik karoseri. Lalu si pemilik karoseri ini ternyata dia bergereja di gereja yang salah satu calon pengurus itu, kalau dia di Malang ya bergereja di situ. Lalu si pemilik karoseri ini memperkenalkan saya, kenalin Pak, ini papa saya. Saya dikenalkan ke seorang encik-encik yang badannya tinggi, tegap gitu. Usianya waktu itu sekitar 70-an lah. 70-an. 65, 70-an gitu. Bapak Ibu, lalu ada sebuah kisah yang cukup menarik gitu. Yaitu anaknya cerita, papa saya ini saya kasih satu mobil, Elf. Loh, kalau mungkin kita berpikir,
orang tua kita udah tua, kasih mobil yang lebih enak lah. Gitu ya. Mungkin sedan atau SUV atau mungkin MPV yang enak lah. Tapi ternyata mobil itu permintaan papanya. Kasih aku L1. Saudara-saudara, lalu LV ini dipakai apa oleh NC? Dia setiap hari Minggu keluar dari rumah pagi-pagi dan dia jemputin jemaat yang mengalami kesulitan untuk pergi ke gereja. Dan itu menjadi pelayanan dia. Ketika saya ceritakan kemarin, lalu si calon pengurus mengatakan, benar Pak, benar. Di gereja itu ada 3 mobil. Ada 2 Elf dan ada 1 Panther. Yang 2 mobil gereja, Elf itu punya 1 orang. Ya, pagi-pagi dia sudah datang ke gereja, lalu kemudian manasin kendaraan dan dia sudah pergi untuk jemputin. Saudara, kalau kita melihat pelayanan ini secara struktural, saya tidak tahu dimasukkan sebagai apa. Mungkin kalau gereja kita itu di bawahnya sarpras. Kita sebut sebagai staff. Atau kita sebut sebagai driver. Tapi itulah yang dilakukan oleh NC ini, saudara. Yang saya mau katakan bahwa pelayanan itu kalau mau dijelaskan terlalu luas, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mencoba untuk melihat di dalam diri kita, adakah sesuatu yang membuat cara berpikir kita itu menjadi sebuah alasan yang kuat untuk melihat kenapa saya mengambil bagian dalam pelayanan. Bapak Ibu, saya cuma menawarkan 2 cara. Menemukan alasan dalam pelayanan itu dalam 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan opsi. Ya. Pelayanan itu bagian dari opsi. Bagian dari pilihan. Jadi kalau dianggap sebagai bagian dari pilihan, saya bisa memilih untuk melayani dan saya boleh memilih untuk tidak melayani. Kalau pilihan-pilihan itu terkait dengan pelayanan, bagi saya oke lah. Kamu mau pelayanan apa? Pak, saya mau pelayanan ini. Alasannya apa? Passion saya di sini. Alasannya apa? Karena saya punya skill di sini, saya punya karunia di sini. Pelayanan berorientasi karunia itu pasti akan lebih mendatangkan sukacita. Stresnya lebih kecil lah, begitu. Kalau opsinya terkait dengan di mana saya melayani yang paling maksimal, ya oke lah. Tapi kalau opsinya saya boleh melayani, bisa melayani, tapi saya punya sebuah wewenang atau saya memiliki sebuah pilihan, boleh dong saya nggak pelayanan. Saudara, kalau kita cara berpikir kita pelayanan itu opsi, ya makanya kita boleh nggak melayani. Tetapi kalau pelayanan itu bukan opsi, pelayanan itu perspektifnya adalah sebuah perspektif yang karena kita itu memiliki pendekatan respon, bukan opsi, respon berarti sesuatu yang sudah terjadi yang membuat kita itu mesti berespon, gitu ya. Itu sangat berbeda mungkin outputnya. Bapak Ibu, mari kita lihat pendekatan opsi. Permasalahannya ketika opsi ini dengan pendekatan respon itu coba untuk ditemukan, kita menemukan ada satu irisan yang sama. Itu bisa terjadi kepada orang-orang yang bisa mengklaim gitu ya. Mengklaim, aku ini orang percaya. Aku orang yang menerima anugerah Tuhan.
Berdasarkan pendekatan Efesus 2, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu pemberian Allah, itu anugerah. Orang itu mengalami sebuah bagian yang sama. Tapi dengan pendekatan respon, inilah yang menjadi penyebab utama. Karena apa? Karena anugerah. Aku melayani Tuhan. Tapi yang mengherankan ada orang yang memiliki bagian yang sama karena cara pandangnya opsi, ya dia tidak mau melayani. Tidak mau melayani. Di sini menimbulkan kebingungan jadinya buat kita. Kebingungan apa? Ya kebingungan. Orang bisa mengklaim Kristen, bisa mengklaim orang percaya, mengklaim anugerah Tuhan terjadi, mengakui itu bukan karena karya manusia. Tapi dia tidak tersentuh dengan yang namanya anugerah, bahkan dia berpikir opsi, boleh dong saya tidak melayani Tuhan. Bagi saya nggak make sense. Tapi inilah yang terjadi. Inilah realita yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat irisan yang sama ini. Bagian yang sebetulnya bisa memberikan kepada orang-orang tertentu dari pendekatan cara berpikir opsi. Saya udah terima anugerah, tapi saya punya opsi dong. Tapi ada orang sudah menerima anugerah, dia nggak punya pilihan. Tapi ketika dia nggak punya pilihan, bukan berarti itu satu kondisi yang buruk buat dia. Itu kondisi yang jauh lebih indah. Karena dia udah mengalami anugerah Tuhan itu. Bapak Ibu, ketika hal itu ada, yuk kita lihat. Antara pengalaman Paulus dengan pengalaman kita. Apa sih yang terjadi di dalam dirinya Paulus yang juga terjadi dalam diri kita? Mungkin outputnya beda. Paulus melakukan sebuah pelayanan yang begitu luar biasa di zamannya dan dipakai oleh Tuhan. Bahkan dia mengakhiri hidupnya dengan cara dipancung. Dan di dalam surat tertentu dia udah sampaikan kepada jemaat itu bahwa dia kayaknya mau mengakhiri nih hidup. Output kita dalam pelayanan mungkin jauh berbeda, Bapak Ibu. Tapi pengalaman kita sama. Dia menerima anugerah, saya terima anugerah. Dia mengatakan paling berdosa, kita orang berdosa. Kalau nggak berani mengatakan paling, sudah. Dia paling hina. Kita juga adalah orang-orang yang hina sebetulnya. Kalau ada sebuah alasan anugerah yang menggerakkan dia, kenapa kita tidak bisa digerakkan oleh anugerah? Seharusnya bisa. Cuma cara kita berespon terhadap bagian itu yang memberikan pengaruh. Bapak Ibu, kita tidak sedang bicara pelayanan struktural. Saya juga tidak sedang bicara tentang pelayanan-pelayanan yang kemudian harus ada, diketahui, berada di tengah-tengah sebuah komunitas dan lain sebagainya. 3 hari saya menyebut alasan 1, anugerah, alasan 2, anugerah, alasan 3, anugerah. Lalu hari tertentu alasan yang salah, titik 2, banyak. Alasan pelayanan yang salah itu banyak sekali. Nggak usah jauh-jauh. Sebelum kita membaca ayat 20-26 tadi, silakan baca bagian di atas. Karena Paulus mengatakan, ketika aku di penjara ada orang yang lebih giat memberitakan Injil. Tapi ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang salah. Karena dengki.
karena perselisihan. Itu dicatat. Sangkanya kalau mereka memberitakan Injil dengan cara begitu, aku ini lebih berat lagi di penjara. Lebih lama lagi, lebih disiksa lagi. Tapi Paulus itu cara berpikirnya memang udah diubah oleh Tuhan. Tapi tidak mengapa. Dengan maksud yang salah, dengan maksud yang benar. Injil Kristus tetap diberitakan. Saudara, apakah kita berada di dalam perenungan 3 hari? Alasan kita untuk melayani Tuhan, ya ternyata cuma satu, anugerah. Atau kita di hari yang berikutnya, kita memiliki alasan-alasan tertentu ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan menolong kita untuk meresponnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Tidak ada sesuatu yang lebih indah ketika kami merespon dengan cara melayani Engkau ya Yesus. Tolonglah setiap kami di dalam perjalanan hidup kami sebagai orang-orang percaya, kami terus digocoh oleh Tuhan, cara berpikir kami dibenahi, lalu kami mengambil sebuah langkah, sebuah sikap yang memang seharusnya kami mau melayani Engkau. Jikalau kami sedang dalam sebuah pergumulan, di dalam wujud seperti apa, di mana, dan lain sebagainya. Kami memintakan Tuhan Engkau boleh mengarahkan kami, sehingga kami boleh melayani dengan tepat. Kami melayani dengan lebih efektif, memberikan dampak, baik bagi kami bisa bertumbuh di dalamnya, dan bagi orang lain, sehingga mereka juga boleh mengenal Engkau, mengalami Engkau, bahkan memuliakan Engkau. Kami menyerahkan bulan Februari sebagai bulan pelayanan. Biarlah Tuhan juga terus boleh memakai setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima dalam ibadah minggu, atau yang kami ikuti di dalam perenungan gembala, baik itu audionya, videonya di hari Sabtu, dan mungkin kami lebih suka dengan cara membaca. Berkati kami ya Tuhan. Inilah doa sembahyang kami. Demi Yesus Kristus yang kami layani, kami berdoa. Amin.